Setelah DJ Verni angkat bicara atas postingannya yang membuat heboh publik, Denny Sumargo pun akhirnya berikan tanggapan pedas kepada seterunya DJ Verni. Ya, menuding kemunculannya adalah karena takut mental sang anak terganggu akibat Denny Sumargo yang terus saja mengangkat permasalahan lamanya di dalam podcast. Denny Sumargo pun menuturkan tak akan gentar untuk meneruskan laporannya kepada DJ Verni Hasan. Lantas, apakah yang memicu sikap tegas yang ditunjukkan kali ini oleh Denny Sumargo? Ya, kemunculan DJ Verni bersama kuasa hukumnya kemarin pun memang sekaligus membantah postingan yang menurutnya tidak ditujukan untuk Denny Sumargo. Lantas, bagaimanakah psikolog menanggapi kemunculan DJ Verni kemarin? Benarkah psikolog pun juga setuju dengan apa yang dituliskan oleh warganet dalam akun media sosial DJ Verni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah cukup menghebohkan publik dengan kemunculan serta berbagai pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulutnya bersama dengan kuasa hukumnya saat menggelar acara konferensi pers kemarin, kemunculan Verni Hasan alias DJ Verni akhirnya disambut oleh Denny Sumargo dengan memberikan respon kepada DJ Verni. Apabila ada masalah terkait konten podcastnya yang membuat DJ Verni tidak terima, maka Denny Sumargo pun menantang DJ Verni untuk melaporkan juga konten podcastnya ke polisi. Kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya udah nggak apa-apa. Setiap orang bisa tersinggung. Kalau kata siapa lagi namanya Panji, ketersinggungan itu masalah pribadi. Kalau memang ada yang salah ya laporkan aja ke polisi gitu. Karena saya cuma cerita pengalaman saya bagi buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan enggak. Ya udah. Iya, masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Ya, kali ini Denny Sumargo yang tampak lebih santai dari sebelumnya pun juga menjawab keinginan DJ Verni melalui kuasa hukumnya yang meminta Denny Sumargo untuk duduk bersama dan membahas permasalahan terkait tes untuk kedua kalinya itu. Menurut Denny Sumargo, tak ada kewajiban ataupun tanggung jawab darinya untuk menuruti keinginan dari seterunya itu untuk duduk bersama seperti yang diinginkan oleh DJ Verni. Menurut Denny Sumargo, bahkan yang lebih tepat adalah mengajak duduk bersama ayah dari biologi sebenarnya dari anak yang dilahirkannya itu. Kita nggak bisa jawab, itu kan berandai-andai. Kalau negatif, kalau benar bagaimana? Nah, kalau kita berandai-andai, jangan melihat dari satu sisi dong. Berandai-andai ada dua sisi. Kalau salah bagaimana? Kalau benar bagaimana? Itu yang betul.
Jangan pertanyaannya kalau salah. Sekali lagi mekanismenya mari kita duduk bersama. Sekali lagi di sini tidak ada menang, tidak ada kalah. Nggak ada, ini hanya perjuangan seorang ibu. Ferni tidak mencari kemenangan, tidak mencari popularitas, hanya berjuang. Tetapi ketika memang itu menjadi sebuah laporan, kita akan hadapin dulu proses hukumnya. Apakah benar dalam postingan tersebut, ucapan tersebut mengandung muatan penghinaan atau tidak? Marah bareng sama bapaknya. Dia nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ada postingan rame, digoreng sama netizen. Ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk. Lah, kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Untuk saya anaknya? juga butuh pengakuan dulu, 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Akhirnya gue berhenti. Nggak ada pengakuan. Ya, menanggapi dengan santai berbagai pernyataan yang meluncur dari mulut DJ Ferni saat acara konferensi persnya kemarin. Meski begitu, hati Denny Sumargo saat diminta untuk mengomentari seterunya yang membahas sang anak, terutama perihal permasalahan ini yang membuat dan menurut DJ Ferni dapat mempengaruhi mental anaknya. Lantas, seperti apa Denny Sumargo menanggapi hal tersebut? Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu. Perjuangan saya, kalau bisa dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya, 1 hari nggak makan anak saya. Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Saya kasihan, nggak mungkin nggak. Makanya saya laporin. Mamaku juga berjuang untuk dia. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak, berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain. Ya, bebas. Ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ngasih duit ke orang ini. Dia bawa anaknya. Ada dia pernah nyari masalah ke orang. Ada dia pernah cari ngungkit apa, ada banyak orang susah di luar sana. Semua orang susah lah ya. Sementara itu, dalam kemunculannya kemarin, DJ Ferni pun yang menguntai beberapa alasan, termasuk alasan utamanya di mana untuk memperjelas status anaknya dan siapa asal-usul ayah dari darah dagingnya itu. Lantas benarkah hal ini pun tidak juga membuat Denny Sumargo bergeming dan meneruskan laporan yang sudah dilakukannya ke pihak kepolisian? Kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Ferni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Ferni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa? Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Ferni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA. Dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi,
Bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Ferni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat. Begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan. Itu tugas mamanya untuk menjaga anak. Okay? Dan cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali. Mau gimana, Bos? Saya ini bukan bapaknya. Lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali, bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Gua mau ngapain? Gua mau ngapain? Bukan buat gua. Oh ya udah, dia urus lah sama orang lain. Iya, carilah. Maksudnya gini loh. Udah, masalah sama gua lu tutup aja. Lu cari siapa bapak daripada anaknya, ya. Gua anggap selesai kok. Cuma laporan polisi gua kan sudah masuk. Ya kita harus biarkan polisi untuk mengerjakan dia punya pekerjaan. Gua juga nggak bisa mempermainkan polisi, lapor tarik, nggak boleh kayak gitu. Itu kan kesannya kita ini nggak serius. Sementara itu, kemunculan DJ Ferni masih menjadi sasaran kemarahan netizen. Pasalnya, seperti dilansir dari media sosial, warganet pun justru banyak memberikan respon negatif terkait kemunculannya yang disebutkannya untuk melindungi anaknya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Yeah. Masih melanjutkan kemunculan DJ Ferni yang ditanggapi sinis oleh Denny Sumargo. Kegaduhan yang terjadi akibat postingan DJ Ferni itu pun sempat diakuinya dalam pers conference-nya kemarin adalah tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun termasuk Denny Sumargo. Menurut DJ Ferni, tujuan dirinya membuat postingan tersebut adalah untuk melindungi anaknya. Kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa, begitu loh. Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Makanya kenapa saya sekarang sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia yang selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi blokannya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Saya takutnya nanti anak saya, yang tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen, tuh saya hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon, menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia.
Lantas, bagaimanakah psikolog menanggapi kemunculan DJ Verni kemarin? Benarkah psikolog pun justru menilai tujuan DJ Verni melindungi anaknya malah tidak akan tercapai karena dilakukannya dengan cara mengumbar di sosial media? Sebenarnya satu hal yang manusiawi pada saat dia merasa tidak yakin atas hasil yang sebelumnya ia peroleh gitu ya, lalu bermaksud melakukan tes yang kedua gitu. Hanya saja disayangkan sekali kalau caranya tidak dilakukan secara baik-baik. Dalam arti gini, harusnya di awal ada konfirmasi secara personal kepada orang yang dituju gitu ya, entah lewat jalur pribadi gitu ya, menghubungi langsung, bicara baik-baik, tujuannya apa, mengenai ketidakyakinan di atas hasil sebelumnya gitu kan. Lihat respon dari orang tersebut gitu, karena dengan jalur yang lebih baik, interaksi yang lebih baik, maka bisa dipastikan akan dilalui dengan cara yang lebih smooth gitu. Di lain sisi, kehebohan permasalahan ini pun tentu berawal dari keinginan DJ Verni untuk melakukan tes DNA kedua kali. Lalu, seperti apa tanggapan dokter terkait seseorang yang meminta untuk mendapatkan second opinion? Benarkah hal tersebut pun dirasa lumrah jika pasien ingin mengkonfirmasi ataupun menyangkal hasil dari tes DNA awal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Intens. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di lain sisi, kehebohan permasalahan yang berawal sejak tahun 2013 lalu ini pun tentu tidak akan berlanjut seperti sekarang kalau DJ Verni menerima hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit di tahun 2019 lalu dan tidak meminta kembali melakukan tes DNA yang kedua pada tahun ini. Lalu, seperti apa tanggapan dokter terkait seseorang yang meminta untuk mendapatkan second opinion? Benarkah hal tersebut pun dirasa lumrah jika pasien ingin mengkonfirmasi ataupun menyangkal diagnosis awal? Lantas, seperti apakah penjelasan dokter dan juga pakar hukum terkait pendapat kedua jika merasa hasil tes DNA sebelumnya masih ada keraguan? Benarkah hal itu pun wajar untuk dilakukan? Kalau pengalaman pribadi saya tidak pernah terjadi ya. Namun kalau apakah itu memungkinkan ya sangat bisa saja dimungkinkan seseorang mengambil second opinion ataupun ingin melakukan pemeriksaan yang lainnya. Karena pemeriksaan DNA seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kembali lagi apakah memang sampel atau individu yang akan diambil sampel DNA-nya itu setuju atau tidak untuk dilakukan pengambilan sampel ulang. Apakah dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten untuk melakukan pengambilan. Kedua, bagaimana kita melihat, kita memperlakukan sampel DNA tadi. Bagaimana cara kita mengeringkan, mengepek, hingga sampel itu diterima oleh laboratorium pemeriksa. Dan kemudian bagaimana laboratorium pemeriksa itu melakukan pemeriksaannya, mengikuti standar-standar internasional atau tidak, laboratoriumnya apakah terakreditasi atau tidak. Nah, ketika itu semua sudah ini, tentunya hasilnya tetap akan bisa dipercaya. Dalam perkawinan atau di luar perkawinan, sebenarnya sekalipun semestinya sudah bisa ketahuan anak tersebut anak dari genetiknya siapa, apakah dari bapaknya yang sah, yang kita sebut artis tersebut, atau dari orang lain, sebenarnya ketahuan. Namun kalau misalnya masih belum yakin, itu dicari second opinion, artinya dicek ke rumah sakit yang berbeda. Bahkan bisa sampai ke 3 kali kalau memang untuk pembanding sah-sah saja. Artinya yang penting adalah bagaimana anak itu sah memiliki
keluarga Batik harus melakukan sebuah tes DNA sehingga anak bisa ketahuan bapaknya itu siapa. Dan dari situ tinggal nanti mau dilanjutkan ke perkawinan, pencatatan perkawinan atau ke isbat misalnya. Itu silakan mereka yang memutuskan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.